Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita berjumpa di pertemuan kedua dalam pembahasan kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, yang intinya adalah membahas tentang kelebihan dan kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kami agar pemirsa sekalian dalam keadaan yang baik dan sehat, dan mudah-mudahan dengan adanya kajian ini bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keinginan kita untuk terus bersolawat kepada baginda. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kitab ini, yang mana kitab ini adalah karangan atau ditulis oleh Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, seorang pakar ulama ya, yang menguasai disiplin ilmu, berbagai disiplin ilmu, bukan pakar fikih, usul fiqh, hadis, dan beberapa cabang ilmu lainnya. Mari bersama kita mulai pembahasan untuk kitab ini dengan mengirimkan surat Al-Fatihah khususnya kepada muallif hadzal kitab, dan tentunya untuk kita semua mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari juga bisa bermanfaat bagi kita sebagai penyemangat buat kita untuk terus melakukan kebaikan, terus melakukan amal soleh, dan khususnya memupuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama kita berdoa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, di pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan afdhaliyah, memberikan keutamaan dari segi derajat serta kemuliaan kepada sebagian rasul atas sebagian yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di video atau pertemuan kita sebelumnya melalui ayat Bismillahirrahmanirrahim, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan atas sebagian nabi, ya, dari sebagian yang lainnya, dan Allah angkat derajat sebagian mereka atas yang lain. Dan dalam kitab ini kita dapat temukan penjelasan bahwasanya yang dimaksud dengan sebagian nabi yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ialah, yang dimaksud dalam ayat itu adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa dibuktikan dengan beberapa sisi, dengan beberapa hujjah. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas, dan kita akan mulai membahas sisi-sisi atau hujjah-hujjah yang bisa kita dapatkan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad, ya, dibanding nabi-nabi yang lain. Allah berikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Muhammad tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita menuju kitab Bidayatus Sul, ya, fi Tafdhilir Rasul. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin thumma amin. Wa qad faddala Allahu subhanahu wa ta'ala nabiyyana Muhammad min wujuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan keutamaan
kepada Nabi Muhammad SAW dari berbagai sisi. Ya. Adapun sisi yang pertama, minha annahu sadal kul, bahwasanya baginda Rasulullah SAW adalah tuan, adalah pemimpin manusia secara keseluruhan. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah tuan. Saya adalah pemimpin dari keturunannya Nabi Adam alaihi salam wala fakhr. Namun saya tidak berbangga hati. Ya. Saya tidak sombong. Boleh kita lihat sama-sama maksud dari ataupun referensi dari hadis tersebut. Kita ke bawah ya. Hadis tersebut ya diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibni Abi Asim dalam kitabnya Al-Adab, ya, yang mana itu bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada riwayat dari Ibnu Mardawih dalam tafsirnya, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya baginda Rasulullah pernah bersabda, lamma asrabi ilas samawat. Ini hadisnya panjang Bapak Ibu sekalian, yaitu hadis tentang Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad. Ya, hadisnya panjang, dan di akhir hadis tersebut di riwayat ini, fa ana bi ni'matillah sayyidu waladi Adam, waladi ibni Adam. Dan saya, ya, dalam hadis tersebut teksnya, dan saya, yaitu Nabi Muhammad, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sayyid, dijadikan pemimpin, tuan. Ya. Dalam riwayat yang lain yang kita temukan dalam Al-Mustadrak lil Hakim, ya, kita bisa temukan juga hadis Aisyah, baginda Rasul bersabda dengan kalimat seperti ini, ana sayyidu waladi Adam wa Ali sayyidul Arab. Saya ini adalah tuan ataupun pemimpin walad Adam, keturunan Adam, dan Ali bin Abi Thalib adalah tuannya bangsa Arab. Ya. Kita bisa temukan lagi di hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Harith ibni Abi Usamah an Aisyah, dikatakan, ya Rasulullah, ya, Aisyah ini bertanya kepada baginda Rasul, ya wahai Rasulullah, apakah engkau adalah tuannya bangsa Arab? Anta sayyidul Arab? Baginda Rasul menjawab, ana sayyidu waladi ibni Adam wala fakhr. Wa Adam tahta liwa'i wala fakhr. Ya, saya adalah tuan atau pemimpin anak Adam, ya, keturunan Adam, manusia. Dan nanti Adam, Nabiullah Adam akan berada di bawah panjiku nanti di akhirat. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, melalui hadis-hadis tersebut dengan berbagai jalurnya, ya, ini kita bisa ketahui bahwasanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh al-muallif, ya, bahwasanya beliau adalah sadal kul, beliau adalah pemimpin, tuan kita nanti, ya, di akhirat kelak. Ya. Kita lanjutkan. Wasayyidu man ittasafa bisifatil aliyah, ya, wal akhlaq as-sanniyah. Yang disebut dengan sayyid, siapakah sayyid itu? Apa gelar sayyid itu? Dan kapan seseorang dijuluki sebagai sayyid? Sayyid itu adalah orang yang mempunyai sifat yang baik, yang tinggi, ya, keutamaan akhlaknya baik, ya, dan sempurna, itu yang disebut dengan sayyid. Artinya dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sayyidnya waladi Adam, boleh dikatakan bahwasanya baginda Rasul adalah orang
yang afdal minhum fid darain. Bahwasanya baginda Rasul dengan mengatakan seperti demikian artinya beliau adalah nabi Rasul yang paling baik di antara nabi yang lain di dunia maupun di akhirat. Nah, kenapa demikian? Karena dijelaskan seperti ini, amma fid dunya falamma ittasafa bihi minal akhlaqil madhkurah. Di dunia Nabi Muhammad ya adalah nabi yang terbaik karena Nabi Muhammad ini mempunyai akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana di ayat yang kita ketahui bahwasanya Nabi Allah Muhammad itu dikatakan sebagai uswatun hasanah ya. Karena akhlaknya yang baik. Bahkan Nabi Muhammad juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad akhlaknya baik dan terbaik di dunia ya, maka sudah pasti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu dialah juga yang terbaik di akhirat. Kenapa? Karena wa amma fil akhirah fali anna jazaa'al akhirah murattabun 'alal awsaf wal akhlaq. Karena yang disebut karena apa? Karena balasan yang kita dapatkan di akhirat itu semata-mata berasal dari akhlak dan sifat yang pernah kita lakukan di dunia. Kalau di dunia kita baik, maka di akhirat pun kita disifatkan dengan hal-hal yang baik. Kalau di dunia akhlak kita baik, maka tentunya kita dapatkan balasan yang terbaik. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad karena beliau terbaik akhlaknya di dunia, maka tentunya pantas beliau menjadi tuan kita. Pantas beliau menjadi pemimpin kita nanti kelak di akhirat. Ya, karena memang kebaikan yang kita dapatkan, kebaikan yang kita dapat gambarkan, kita dapatkan contohnya dari beliau semasa beliau hidup di dunia. Ya. Kita lanjutkan. Fa idza faddalahum fid dunya fil manaqib was sifat, faddalahum fil akhirah fil maratib wad darajat. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad atas nabi-nabi yang lain di dunia karena sirahnya, karena sejarahnya, karena sifatnya, karena dakwahnya dan bagaimana perangainya ketika di dunia, maka Allah faddalahum fil akhirah fil maratib wal darajat. Maka sesungguhnya Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad atas nabi-nabi yang lain di akhirat dari segi maratib, dari segi kedudukan dan derajat beliau. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan, wa inna ma qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi ibni Adam wala fakhr, ya. Lalu kenapa Nabi Allah Muhammad itu mengatakan wala fakhr? Dan saya tidak sombong, tidak ada kesombongan ketika mengucapkan tersebut. Ya. Apa alasannya? Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad mengatakan ana sayyidu walidi Adam, ya, bukan berarti Nabi Muhammad menyombongkan diri, ya, dengan kedudukan tersebut. Tetapi Nabi Muhammad ingin mengisyaratkan kepada umatnya, ya, bahwasanya beliau mendapatkan kedudukan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan wala fakhr, saya tidak sombong, tapi memang benar Allah lah yang memberikan kemuliaan itu kepada saya. Ya. Walamma kana min dzikri manaqibi nafsihi, ya. Innama yadhkuruha iftikhar fil ghalib, ya. Arada sallallahu alaihi wasallam ayyaqta'a wahma man yatawahham minal jahlah annahu dzakara dzalika iftikhar. Ini kata-kata wala fakhr dijelaskan pula oleh muallif. Ini semata-mata untuk meyakinkan para umatnya bahwasanya kedudukan kemuliaan itu memang datangnya dari Allah. Ya.
Jadi bukan Nabi Muhammad mengatakan wala fakhr itu artinya beliau menyombongkan diri, tidak. Tetapi ada sebagian umat yang mungkin barangkali ragu-ragu dengan kemuliaan Nabi Muhammad tersebut. Ya. Dikatakan wala fakhr itu maksudnya benar saya mendapatkan kemuliaan tersebut dan bukan semata-mata saya menyombongkan diri. Ya. Itu adalah kemuliaan ataupun satu sisi kemuliaan yang bisa kita dapatkan dari Nabiullah Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad akan menjadi tuan kita, akan menjadi pemimpin seluruh umat manusia, bukan cuma sekedar umatnya saja, tapi seluruh umat manusia kelak di hari kiamat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari bersama kita lanjutkan ke yang kedua. Apa keistimewaan kedua atau sisi kedua yang dibahas oleh muallif terkait dengan kemuliaan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa minha qauluhu wa biyadi liwaul hamdi yaumal qiyamah wala fakhr. Dan kelak nanti di hari kiamat saya atau Nabi Muhammad akan memegang panji Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak fakhr, saya tidak sombong. Hadirin sekalian, mari bersama kita pahami terlebih dahulu apa maksud atau riwayat dari hadis tersebut. Hadis tersebut, ya, perkataan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ya. Dan lafaznya itu dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Hadisnya lumayan panjang. Ana sayyid waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhr. Ya. Ya. Saya adalah tuan dari seluruh manusia nanti kelak di hari kiamat. Wala fakhr. Tidak ada kesombongan ketika saya mengucapkan tersebut. Dan nanti saya akan memegang panji, ya, panji Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ya, yang mana itu juga dinilai baik oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ada riwayat lain, ya, bahwasanya itu riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi, Imam Darimi, Imam Tirmidzi, Abi Ya'la dan Abu Nuaim, ya. Riwayat dari Imam Anas, baginda Rasul bersabda, ana awwalun nas khurujan. Ya, saya adalah orang yang pertama kali, ya, yang nanti akan keluar, ya, ataupun yang akan datang ketika diutus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana qaiduhum idza wafadu. Saya orang yang pertama kali keluar kalau saat yang diutus oleh Allah. Saya yang paling pertama kali, ya, ketika mendapatkan risalah, saya yang pertama kali menjawab risalah tersebut, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Wa ana mubasyiruhum idza albasu liwa'al karam. Wa biyadi mafatihul jannah biyadi liwa'ul hamdi. Nah, ini maksudnya kalimatnya yang ini. Dan nanti di tanganku kelak di hari kiamat, ya, aku memegang pintu-pintunya surga, dan nanti kelak aku juga memegang panji-panji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, hadis-hadis tersebut dengan lafaz yang berbeda dan riwayat yang berbeda, secara maklum kita pahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan memegang panji nanti kelak di hari kiamat. Keutamaan ketiga atau khasais yang ketiga, ya, atau wajah yang ketiga dari keutamaan, kemuliaan, keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadis wa qauluhu Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Ini yang ketiga, Pak. Bu. Jadi nanti kata baginda Rasul, Nabi Adam dan keturunannya, anak cucu dan keturunannya, dan terus setelahnya akan berada di bawah panjiku nanti hari kiamat. Subhanallah. Ya.
Jadi Nabiullah Adam ya itu nanti dan keturunannya itu mereka bersama-sama, artinya seluruh manusia semuanya akan bernaung di bawah panji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini hadis ini menunjukkan keutamaan dari baginda Rasul atas tingginya martabat dari baginda Rasul dari Nabiullah Adam dan nabi-nabi yang lain. Namun ini maksudnya bukan membanding-bandingkan, artinya Nabi Adam lebih tidak baik ataupun Nabi Muhammad baik, Nabi Adam tidak baik. Bukan. Tapi ini menjelaskan tentang kedudukan martabatnya ya. Nanti kelak di akhirat ya bahwasanya Nabi Adam akan berada di bawah panji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini adalah khasais yang ketiga. Jadi di antara khasais Nabi Muhammad, di antara keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad, beliau nanti yang akan memegang panji ya. Beliau yang akan memimpin manusia dan nanti di bawah panji beliau ada Nabi Adam dan anak keturunannya yaitu manusia secara keseluruhan. Ya. Yang keempat ya, wajah keempat yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita pelajari dari keutamaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan annallaha akhbarahu annahu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya. Walam yanqul annahu akhbara ahadun minal anbiya bimithli dzalik. Hadirin sekalian, keutamaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara nabi-nabi yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada baginda Rasul bahwasanya beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas dosa-dosa yang lampau maupun yang akan datang. Dan Allah tidak memberikan keistimewaan tersebut kepada nabi-nabi Allah yang lain. Allah mengkhususkan Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah dihapus dosa-dosanya baik yang lampau maupun yang akan datang, dan tidak diberikan khasais itu kepada Nabi Allah yang lain. Ya. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya adalah kalau kita lihat ya, haitsu qala subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Bahwasanya Nabi Muhammad telah diampuni dosanya yang lampau dan yang akan datang. Ayat Al-Quran. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya. Ya. Ini ayat surat Al-Fatah ayat kedua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa engkau wahai Muhammad yang telah lalu ya maupun yang telah lampau maupun yang akan datang. Ya. Ayat ini nazalat fi sulhil Hudaybiyah. Turun ketika ada perundingan Hudaybiyah. Sanata sittin minal hijrah. Yang mana hal tersebut terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Ya. Hal ini, hadis ini atau maaf, ayat ini juga merupakan dalil yang sharih ya, bahwasanya nabi-nabi maksum, nabi-nabi terbebas dari dosa ya. Dengan ayat ini kita bisa simpulkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu ya, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala memang terbebas dari dosa ya. Kita lanjutkan ya. Apa keistimewaan Nabi Muhammad dari ayat tersebut? Dari ayat tersebut kita pahami bahwasanya Nabi Muhammad ini maksum dari dosa. Oleh sebab itu Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan.
Saya ulangi, tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang mana itu menimbulkan kepada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan oleh muallif selanjutnya bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Lalu bagaimana nabi-nabi yang lain? Li'anna kulla wahidin minhum idza tulibat minhu syafa'ah fil mauqif dzakara khati'atahu allati asaba wa qala nafsi nafsi. Nah, ini dalilnya. Ya. Apakah nabi-nabi yang lain juga sama seperti baginda Rasul, ya, telah diampuni dosanya dan tidak ataupun terhalang dari kesalahan? Ya. Ternyata tidak demikian. Ya. Buktinya apa? Buktinya dalam satu buah hadis, ya, hadis yang sebelumnya, ya, bahwasanya baginda Rasul kelak nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Dalam awal hadis disebutkan manusia saat itu berbondong-bondong mencari syafaat kepada masing-masing nabi. Ya. Manusia mencari syafaat ke masing-masing nabi. Kita lihat di sini. Annan nas yadhhabuna ila Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa. Ya, dalam hadis yang lumayan panjang tentang syafaat, bahwasanya manusia pada umumnya mereka berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tujuannya mereka meminta syafaat. Fakullun minhum yadhkur annallaha ghadabal yawma ghadban. Ya. Setiap dari nabi-nabi yang didatangi tersebut, mereka mengatakan hari ini Allah Subhanahu wa taala amat marah. Amat marah. Tidak pernah terlihat amarah Allah Subhanahu wa taala sebelumnya seperti di hari tersebut, di hari kiamat tersebut. Ya. Makanya tatkala itu para nabi dan rasul ketika didatangi oleh manusia secara keseluruhan meminta syafaat, apa kata mereka? Mereka mengatakan nafsi, nafsi. Ya. Ya. Mereka mengatakan nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri aja. Ya. Karena dalam satu riwayat dijelaskan, saya pernah, kata Nabi, di antara beberapa nabi tersebut mengutarakan bahwasanya mereka pernah melakukan kesalahan. Ya. Pernah melakukan kesalahan. Berbeda dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Allah sudah mengutarakan dan sudah menjamin bahwasanya Allah menghapus dan mengampuni dosa Nabi Muhammad, ya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Makanya oleh sebab itu ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan, Nabi Muhammad berkata, ana laha wa ana laha. Sayalah yang bisa memberikan syafaat dan sayalah yang memberikan syafaat. Walau alima kullu wahidin minhum bi ghufrani khati'atihi lam yu'ajjal minha fi dzalikal maqam. Ya. Kalau seandainya mereka paham, ya, nabi-nabi terdahulu, ya, nabi-nabi yang lain ketika datang manusia untuk meminta syafaat, mereka malu karena mereka pernah melakukan kesalahan. Ya. Oleh sebab itu mereka mengatakan nafsi, nafsi. Ya. Dan yang dapat memberikan syafaat, ya, saat itu adalah hanya Nabi Muhammad, ya, dengan mengatakan analaha wa analaha. Sayalah yang bisa memberikan syafaat karena saya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa saya, baik yang terdahulu maupun yang selanjutnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiranya mungkin ini adalah akhir dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Adapun dari pertemuan kita, ya, untuk saat ini kita bisa tarik kesimpulan
Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat manusia di dunia maupun akhirat. Hadisnya ana sayyid waladi Adam, ya. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah tuan yang nanti akan menjadi pemimpin seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Beliau yang memegang panji Allah nanti kelak di akhirat, dan anak keturunan Nabi Adam seluruhnya akan berada di bawah naungan panji Nabi Muhammad SAW di hari kiamat tersebut. Dan Nabi Muhammad maksum dari dosa dan kesalahan. Dengan demikian, hanya beliau satu-satunya yang dapat memberi syafaat dan menghadap Allah di hari kiamat kelak. Hadirin sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini bermanfaat, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari sisi-sisi keutamaan baginda Rasulullah SAW di atas nabi-nabi yang lain. Oleh sebab itu, kita akan tutup dan akhiri sesi kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.